Shalom jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat pagi kepada kita semua, baik yang berada di ruangan ini, di rumah maupun di tempat kerja. Pada pagi ini kita ingin sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan keluarga kita maupun dengan rakan-rakan kita. Kita bersyukur karena pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk sekali lagi sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jadi sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa, kita menyerahkan ibadah kita pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Bapa kami yang kami sembah, yang kami muliakan. Tuhan, pada pagi ini kami ingin menaikkan rasa syukur kami ya Bapa kepada Engkau karena atas berkat kemurahan-Mu yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk sama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau menyertai dari permulaan hingga akhirnya ya Bapa. Tuhan, kami berdoa, kami mohon agar Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus dicurahkan Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini ya Bapa. Karena kami rindu Tuhan Yesus untuk merasakan jamahan-Mu Tuhan di atas setiap pribadi kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita ingin memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Pegang hidupku
Selamat bertemu kembali kepada seluruh jemaat Tuhan yang kami kasihi dan hormati dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kebaikan dan pimpinan Tuhan kepada kita selama ini. Kita juga memberi ucapan terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan yang telah membawa kita memulia membesarkan nama Tuhan dengan beberapa pujian dan penyembahan. Marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke kota Nineve, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh di hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut di laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama yang lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apakah pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Allah. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri dari jauh di hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak akan menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tampungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah membuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencapakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta berikrar nazar. Maka atas penentuan Tuhan,
datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, masa yang sangat baik bagi kami untuk merenungkan bersama-sama tentang firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan, Engkau terus memberkati kami lewat sabda firman-Mu. Memberkati firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Dan Tuhan, Engkau menggunakan alat-alat yang kami gunakan untuk melayani pelayanan pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Kami doakan Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Biarlah lewat sabda firman-Mu, kami diberkati semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Gambar raja yang kita melihat di depan, di mana Yunus bersama dengan semua anak-anak kapal, mereka mencampakkan dia ke dalam laut. Dan di dalam laut sana, tersedia seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Panggilan bagi pelayanan misi dan penginjilan. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Itulah cerita mengenai pelayanan Yunus. Latar belakang. 1. Secara ringkas mengenai Nabi Yunus. Dalam Alkitab, panggilan untuk terlibat dalam pelayanan misi kota bermula dari Nabi Yunus dan perintah Allah untuk pergi ke kota Nineve dan mengkabarkan firman Allah. Yunus pasal 1 ayat 2, pasal 3 ayat 2. Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain dalam perjanjian baru menyerahkan pelayanan misi dan menerapkannya untuk pelayanan di kota pada zaman mereka dulu. Yunus bin Amitai, dia seorang nabi bangsa Ibrani, orang Israel. Nabi Yunus hidup pada masa pemerintahan Raja Yerobeam II pada tahun 753 hingga 793 BC. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25. Pelayanan Nabi Yunus berlangsung sekitar tahun 760 BC. Nabi Yunus berasal dari Gad-Hefer, kota yang terletak 5 km di sebelah utara kota Nazaret. Pelayanan Nabi Yunus berlangsung sesudah masa pelayanan Nabi Elisa, 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 hingga ayat 19. Nabi Yunus hidup sejaman dengan Nabi Amos. Amos pasal 1 ayat 1. Kedua, tentang kota Nineve. Adalah sebuah kota yang megah, menjadi pusat penyembahan dewa kesuburan. Kota Nineve adalah sebuah kota kerajaan Asur dan merupakan ancaman bagi orang Israel. Kota Nineve terletak di sebelah timur Palestina, sedangkan kota Tarsis terletak di sebelah barat. Allah mengenali kota Nineve dan kejahatannya telah sampai kepada Allah dan membangkitkan murkanya. Dosa kota ini bersifat individual karena dilakukan oleh semua orang penduduk kota Nineve. Kitab Yunus menjelaskan tentang keseimbangan antara kasih dan kedaulatan Allah. Allah bukan saja mengasihi umatnya Israel, tetapi juga ia mengasihi bangsa-bangsa lain, sehingga ia ingin agar penduduk kota Nineve bertobat agar hukuman tidak perlu dijatuhkan. Kita ingin merenungkan beberapa perkara tentang panggilan bagi pelayanan misi. 1. Allah memilih dan mengutus Yunus. Ayat 1 sampai ayat 2. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah
mencari manusia. Terdapat di dalam Kejadian pasal 3 menyatakan bahwa dalam sejarah ini ialah kejatuhan manusia di dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang datang untuk mencari manusia di Taman Eden. Allah mengasihi manusia. Dia datang ke dunia ini dalam diri Tuhan Yesus Kristus untuk mencari manusia yang berdosa. Allah mau memakai Yunus untuk mengkabarkan Injil dan menyelamatkan orang di kota Nineve. Kedua, Yunus menolak panggilan Tuhan dalam ayat 3. Yunus pandang enteng terhadap panggilan Tuhan. Dia bukan hanya menolak panggilan itu, tetapi dia melarikan diri. Dia tidak mau dibawa otoritas Allah. Dia pergi ke Yapo, lalu mendapatkan sebuah kapal yang pergi ke Tarsis. Dia masuk ke dalam kapal dan turun ke dalam ruang yang paling bawah, lalu tertidur di sana. Kelihatan Yunus hidup dalam aman damai. Dia pikir tak ada apa-apa lagi. Dia sudah jauh daripada Tuhan. Dia sudah lari daripada panggilan itu. Dia menolak panggilan itu. Dia akan pergi ke Tarsis. Yang ketiga, tindakan Tuhan terhadap Yunus ayat 4 sampai ayat 16. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Nah, ini yang terjadi pada masa itu. Walaupun Yunus pikir bahwa dia sudah senang-senang, tetapi kali ini satu perkara yang sangat berbahaya ataupun sangat bahaya bagi Yunus dan juga semua orang di dalam kapal tersebut. Para pelaut adalah orang biasa menghadapi badai-badai sebelumnya, tetapi kali ini mereka sampai ketakutan bahwa itu bukan suatu badai yang biasa-biasa. Dulu sewaktu mereka mula-mula bekerja di laut, mereka juga dihantam bertemu dengan badai yang sebegini, tetapi yang kali ini luar biasa. Mereka sangat ketakutan. Maka nakoda kapal itu datang kepada Yunus dan membangunkan dia supaya dia berdoa kepada Allahnya. Bahwa nakoda kapal ini adalah seorang kafir yang mendorong, yang menyuruh seorang hamba Tuhan yang berdoa kepada Allahnya. Mereka membuang undi. Sewaktu mereka membuang undi, siapa yang kena undi? Kemudian Yunuslah yang kena undi. Maka mereka tanya Yunus, kamu ini datang dari mana? Kamu ini apa pekerjaanmu? Apa bangsamu? Maka Yunus memberitahu kepada mereka bahwa dia takut kepada Allah. Dan dia tidak mau diutus ke kota Nineve. Maka ia menjelaskan apa yang Tuhan memilih dan mengutus dia untuk pergi mengabarkan Injil di kota Nineve. Maka dia merasa takut. Itu makanya keadaan seperti itu, yang mana laut itu semakin bergelora. Lalu mereka katakan, kami akan apakan kamu ini? Katanya kepada mereka, campaklah aku ke dalam lautan, supaya laut tidak akan menyerang kamu lagi, katanya. Tetapi mereka prihatin terhadap Yunus. Mereka pun sangat mengasihi Yunus. Maka mereka berusaha untuk mendayung, membawa kapal itu ke darat. Tetapi mereka tidak dapat, tidak berjaya. Dan akhirnya mereka mencampakkan Yunus ke dalam laut. Orang-orang di dalam kapal itu, semua mereka tercengang-cengang. Bahwa pada masa itu waktu mereka mencampakkan dia di dalam laut, dan laut berhenti menyerang mereka. Dan mereka pikir bahwa Yunus sudah meninggal, sudah mati lemas di dalam laut. Keempat, Tuhan menggunakan seekor ikan. Ayat 17 pasal 2 ayat 10. Karena kasih Tuhan kepada Yunus, dia mengirimkan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Dan ekor ikan ini sudah siap sedia apabila dicampak
Yunus ke dalam laut, maka dia terus menelan Yunus. Ini yang membuat nabi bandel itu takluk kepada panggilan Tuhan. Waktu Nabi Yunus di dalam kapal itu dia belum bertobat. Walaupun kapal itu, walaupun angin ribut menyerang, tetapi dia tidak bertobat. Waktu masuk di dalam perut ikan, baru dia bertobat. Dua perkara yang sangat hebat yang dia hadapi dalam hidupnya. Baru sekarang dia bertobat di dalam perut ikan. Setelah cukup waktu penghukuman, Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari dan 3 malam. Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan ataupun menyemburkan Yunus ke darat. Kelima, komitmen Yunus terhadap panggilan Tuhan. Pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4. Atas penentuan Tuhan, Nabi Yunus taat menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Yunus siap untuk pelayanan. Dia sedia untuk pergi ke kota Nineve. Nabi Yunus menyampaikan berita penghukuman Tuhan yang akan menimpa kota Nineve dalam waktu 40 hari lagi. Yaitu jikalau penduduk kota Nineve tidak akan bertobat, perkara itu akan berlaku di atas kota Nineve. Yunus pasal 3 ayat 4, ayat 8 hingga ke ayat 9. Keenam, penduduk kota Nineve bertobat. Pasal 3 ayat 5 hingga ayat 10. Ketika Nabi Yunus menyampaikan firman Allah, semua orang di kota Nineve, termasuk raja, rakyat, dan ternakan, mereka berpuasa. Mereka menggunakan kain kabung untuk menutup kepala mereka dan mereka kena abu. Dan mereka berlutut di hadapan Tuhan. Tunggul berhala dimusnahkan, semua tunggul-tunggul berhala, penyembah-penyembah berhala, dan mereka musnahkan semuanya. Bersyukur bahwa Tuhan menggunakan Nabi Yunus dengan luar biasa, bahwa lebih daripada 120.000 orang bertobat besar. Atas kasih dan kemurahan Allah di atas segala bangsa, maka Allah membatalkan penghukuman terhadap kota Nineve. Haleluya. Haleluya. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah mengasihi semua manusia yang berdosa. Allah boleh pakai malaikat untuk menyampaikan berita baik. Tetapi pada umumnya Allah juga mau menggunakan manusia memberitakan Injil kepada manusia sesama manusia. 1. Allah mengutus Nabi Yunus. Masalah Nabi Yunus, dia mengingkari panggilan itu. Bukan saja menolak, tetapi dia melarikan diri ke Tarsis. Dia pikir itu sudah jauh di hadapan Tuhan. Dia tidak mau di bawah otoritas Allah. Situasi yang terjadi setelah Yunus dicampakkan ke dalam laut, ada 2 perkara yang terjadi. Yang pertama ialah angin dan laut berhenti mengamuk. Tanda bahwa angin dan air itu mengamuk, itulah puncanya daripada Yunus. Yang kedua, semua orang yang ada di dalam kapal tersebut, mereka percaya kepada Tuhan Allah yang empunya langit dan bumi dan lautan. Nah, ini yang terjadi pada masa itu. Walaupun masa itu, semasa Nabi Yunus bersama dengan mereka, mereka belum menerima Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi setelah Yunus pergi, setelah mereka mencapakkan dia, mereka tahu bahwa Allah berkuasa di atas segala alam. Maka mereka percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan juga mau menggunakan saudara. Tuhan juga mau menggunakan saya dan saudara. Walaupun sedikit masa bagi kita untuk memberitakan Injil, orang terima dan tidak terima, itu urusan mereka.
Yang penting kita menyampaikan berita baik kepada orang pada waktu keadaan, pada waktu saat-saat yang genting bagi kita. Sedikit masa bagi kita untuk memberitakan Injil. Orang terima tidak terima itu urusan mereka dengan Tuhan. Roh Kudus akan bekerja di dalam hati orang yang kita injili. Itu makanya saudara, kita boleh menginjili sesiapa saja yang dapat kita injili. Yang kedua, alasan Nabi Yunus tidak mau diutus ke kota Nineve. Yang pertama, dia merasa takut akan reaksi orang kota yang di kota Nineve itu, yang mana mereka itu adalah orang yang terkenal jahat. Apabila aku pergi ke sana nanti, maka apa reaksi mereka terhadap aku? Apakah mereka menyerang atau bagaimana? Ini yang ditakuti oleh Nabi Yunus pada masa itu. Yang kedua, dia anggap hal itu tidak akan berhasil. Seperti aku yang akan memberitakan Injil di antara orang di kota Nineve yang paling jahat itu katanya. Ketiga, dia benci kepada orang di kota Nineve. Dia tidak mau mereka bertobat dan diselamatkan. Bahwa ia membenci mereka. Dia tahu bahwa mereka ini selalu mengancam orang-orang Israel. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin alasan kita hampir sama dengan alasan dan pandangan Yunus. Kita pun merasa malu berdepan dengan orang yang belum kita kenal. Sehingga kita tidak berani untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Kita anggap pelayanan itu tidak akan berhasil. Seperti kita, seperti saya kan, yang akan pergi memberitakan Injil untuk membawa orang bertobat. Kadang-kadang pikiran kita seperti itu sama dengan pandangan dan pikiran Yunus. Yang keempat, Yunus dia merasa benci kepada orang-orang di kota Nineve. Bahwa orang di kota Nineve itu adalah orang yang selalu mengancam orang Israel. Kita harus simpati kepada sesama manusia dan memberkati mereka agar mereka selamat. Walaupun orang membenci kita. Kita boleh membalas yang jahat. Membalas yang jahat dengan kebaikan. Kita membalas perkara-perkara yang tidak penting itu. Membalas yang jahat dengan kebaikan. Dan membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun orang membenci kita, tetapi kita tetap mendoakan mereka dan membawa mereka datang kepada Tuhan. Memberkati mereka supaya orang-orang yang kita injil itu dapat menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, disiplin Tuhan atas Nabi Yunus. 3 hari 3 malam Yunus tinggal di dalam perut ikan. Tuhan memerintahkan ikan itu untuk menyemburkan dia ke darat. Dalam air suatu suasana yang berbeda dengan darat. Oksigennya lain. Waktu itulah Nabi Yunus bertobat. Waktu dia merasakan suatu perkara yang luar biasa dalam hidupnya. Di dalam perut ikan itu 3 hari dan 3 malam itu. Maka di sanalah dia menyesal. Di sanalah dia bertobat. Di sana dia katakan dia siap untuk melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Suatu keajaiban terjadi. Yunus masih hidup. Ini suatu perkara yang luar biasa. Walau Tuhan yang memegang hidup kita. Walau dimanapun kita berada. Dan Tuhan tetap menyertai kita. Yunus yang ada di dalam perut ikan itu. Ikan itu berada di dalam laut. Maka keajaiban yang luar biasa. Maka Yunus masih hidup di dalam perut ikan. Saudara dalam kasih Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita untuk melayani. Apa saja pelayanan yang Tuhan suruh kita. Apa saja pelayanan yang Tuhan mau kita melayani. Jangan tunggu Allah membiarkan kita mengalami seperti apa yang Nabi Yunus alami dalam hidupnya. Diproses, dibentuk, melalui situasi yang tidak diingini dalam hidup kita. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita mengutamakan urusan sendiri daripada Tuhan punya. Sekali lagi, terkadang kita mengutamakan urusan sendiri daripada Tuhan punya.
Apa yang kita rancangkan dan lakukan, semuanya sepertinya bisnis, usaha kecil, dan usaha besar. Kita laksanakan itu tanpa campur tangan Tuhan dalam rencananya. Semuanya itu tidak akan berhasil. Seperti Yunus. Dia mau lari ke Tarsis. Tuhan menghalangi dia untuk pergi ke Tarsis. Dan Tuhan membiar dia menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak diingini. Saudara dan kasih Tuhan, apapun rancangan yang kita laksanakan dalam hidup kita tanpa campur tangan Tuhan, semuanya itu tidak akan berhasil. Oleh yang demikian, marilah kita mengutamakan pelayanan Tuhan dalam hidup kita. Sepertinya, satu, pelayanan penginjilan. Pelayanan penginjilan yang kita terus doakan. Seperti mana tema umum BM Sarawak sekarang ini. Ya, berdoa, gereja yang berdoa dan meneroka. Kita harus bersaksi kepada orang sesiapa saja yang kita boleh temukan. Kita bersaksi kepada mereka. Dan juga yang kedua, panggilan menjadi hamba Tuhan. Saya galakkan pemuda-pemudi dan sesiapa saja dalam pelayanan Tuhan tidak mengira umurnya. Dan kalau saudara dipanggil dan diutus menjadi seorang hamba Tuhan, saudara boleh melamar untuk pergi ke sekolah teologi. Belajar di sana. Belajar firman Tuhan. Supaya menjadi seorang hamba Tuhan yang akan melayani penuh masa pada hari yang akan datang. Yang ketiga, pelayanan dalam kebaktian mingguan. Apapun tugas yang diberikan Tuhan bagi kita, apakah kita sebagai seorang yang menyampai firman Tuhan, ataupun kita pemimpin acara kebaktian, penyanyi latar, pemain musik, pelayanan media, apa saja pelayanan yang diberikan Tuhan bagi kita, saudara laksanakan itu. Juga sekarang ini adalah suatu perkara yang luar biasa. Dulu lain, sekarang lain. Dan kita kebaktian secara online. Saudara dan kasih Tuhan, apakah kita lambat ataupun kita cepat dan kita harus uruskan. Mari setiap hari Minggu kita duduk di depan kaca TV, di depan laptop kita. Kalau tidak ada laptop, kalau ada telepon, kita boleh mengikuti kebaktian secara online. Di sana kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan dan diberkati oleh nyanyian, pujian, dan penyembahan. Diberkati dengan doa. Mari saudara kita setiap hari Ahad atau setiap hari Minggu, mari kita duduk bersama-sama untuk hadir dalam kebaktian secara online. Yang keempat, apakah pelayanan kita sebagai pelayanan wanita? Dulu kita setia datang untuk beribadah bersama-sama dengan wanita-wanita yang lain. Tetapi sekarang ini macam mana saudara? Apakah saudara masih lagi ataupun macam mana? Pelayanan wanita di dalam gereja kita, galakkan semua kita, boleh pakai online. Juga pelayanan pemuda-pemudi dalam gereja kita. Dulu kita setia dan sekarang bagaimana? Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pelayanan pemuda-pemudi kita. Apakah kita teruskan dalam pelayanan pemuda-pemudi ataupun tidak? Pelayanan kanak-kanak. Dulu kita setia dalam pelayanan kanak-kanak, macam mana sekarang ini? Dalam perkara seperti ini, saudara, inilah pelayanan Tuhan. Dan lain-lain sebagainya. Apa saja pelayanan Tuhan, manfaatkanlah itu. Tugas yang diberikan Tuhan bagi kita, manfaatkan itu, saudara. Dan bahwa Tuhan akan memberkati kita dalam semua pelayanan kita. Kata penutup. Nabi Yunus berhasil memberitakan Injil. Semua orang di kota Niniwe bertobat besar. 120.000 orang datang kepada Tuhan. Menerima Tuhan. Bertobat daripada dosa mereka. Maka penghukuman Allah tidak dijatuhkan di atas kota Niniwe. Sebab mereka sudah menyesal. Mereka sudah balik. Mereka sudah datang kepada Allah. Dan menerima Allah dalam hidup mereka. Amanat agung Tuhan Yesus
perlu diberitakan. Kemana-mana. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya supaya pergi memberitakan Injil. Di mana-mana kita pergi memberitakan Injil. Dan kita sebagai umat Tuhan yang memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil di mana-mana saja. Maka Roh Kudus akan bekerja di dalam hati orang sehingga mereka bertobat dan menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan kasih Tuhan, walaupun kita tidak seperti Nabi Yunus yang membawa beberapa banyak orang sehingga orang di kota Nineve itu 120.000 orang datang bertobat. Walaupun kita tidak seperti itu. Firman Tuhan berkata, para malaikat Allah di sorga mereka bersukacita karena satu orang bertobat. Terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 10 itu mengatakan bahwa para malaikat Allah di sorga bersukacita. Mereka senang hati melihat hanya satu orang saja bertobat. Apatah lagi kalau 2-3 orang bertobat. Malaikat Allah bersukacita di sorga. Saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk pelayanan penginjilan dan memberitakan Injil di mana-mana saja. Saudara, kita sebagai umat Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita dimanapun kita melayani. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, Allah yang kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini, di mana kami telah merenungkan bersama-sama firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan seluruh jemaat-Mu yang mendengar sabda firman-Mu pada saat ini. Hamba berdoa supaya semua kami menerima berkat daripada layanan sabda firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kami. Walaupun pada masa ini adalah suatu masa yang sukar bagi kami untuk datang berhimpun di gereja. Tetapi kami berdoa dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal. Kami doakan, baik yang di bandar, baik yang di ulu, di kampung, kami doakan Tuhan Engkau memberkati kami semua. Nama Tuhan yang kami muliakan. Jauhkanlah kami daripada bermacam-macam ancaman daripada kuasa sakit penyakit berjangkit. Biarlah kami dapat hidup menikmati berkat daripada kuasa Tuhan. Engkau bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami senantiasa hidup menikmati berkat daripada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.